Nah, gimana tadi? Anda sudah tonton apa belum videonya yang saya update buat teman-teman semuanya? Khususnya Anda-Anda itu yang selalu bertanya soal aman tidak sih Bang Galbay di sini? Aman tidak sih Bang? Oh, tidak mampu bayar di sini. Jadi semua konsep itu aman semuanya gitu loh. Aman banget gitu loh. Nggak ada yang nggak aman. Yang nggak aman itu ya memang. Oke, saya agak sedikit di jalan nih ya, tapi saya pelan banget kok. Oh, memang masih safety lah gitu lah kan. Tapi Anda itulah yang menanggapi secara berlebihan, secara gimana gitu ya kan. Jadi pada dasarnya di pinjol itu mau seperti apapun, insya Allah semuanya aman. Saya berhenti di sini aja lah, kurang seru juga rasanya kan. Jadi mau Galbay dimanapun, tetap aja buat teman-teman semuanya itu aman semuanya. Yang penting Anda kendalikan pemikiran Anda. Nah, sekarang pindah lagi nih, sudah sekian lama menghilang, sudah sekian lama kata-kata seperti ini nggak begitu diminati lagi. Justru per hari ini itulah yang paling banyak, menghapus data, menghilang di pinjol secara aman gitu loh, atau secara otomatis. Bisa nggak sih kita data-data kita itu hilang di pinjol? Nah, ini pertama mungkin sebelum saya masuk ke menghilang ke pinjolnya, saya harap teman-teman semuanya hati-hati dulu nih. Kenapa saya bilangin hati-hati? Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang sengaja menanti hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya bisa menjadi cuan bagi mereka gitu loh. Dia menantikan kapan waktu-waktunya Anda itu akan ketakutan, Anda akan kecemasan, sehingga Anda tertarik dengan yang namanya hapus data, pengalian panggilan, backup panggilan, menghentikan sebar data dan segala macam. Ini momen-momen bagi mereka, apalagi mereka berdalihnya, oh kita sudah berbadan hukum di bawah PT ini, di bawah PT ini. Pada dasarnya semuanya adalah mereka menginginkan bagaimana Anda mempergunakan jasa mereka, habis itu Anda akan dibebankan sekian persen. Tujuan mereka bukan soal ke data Anda, tapi tujuan mereka bagaimana caranya memindahkan uang yang ada di kantong Anda ke kantong mereka. Ini tujuannya, ya. Jadi buat teman-teman semuanya itu harus hati-hati banget, karena saya perhatikan juga di TikTok itu banyak banget, di Instagram itu banyak banget. Sayangnya, bukan sayangnya, alhamdulillahnya mereka di YouTube itu mereka tidak mendapatkan panggung seperti kreator lainnya yang memang banyak pengikutnya, banyak yang mengapresiasi. Tapi sayangnya mereka itu tidak mendapatkan panggung ada di YouTube, sehingga mungkin mereka lebih masuk ke seperti aplikasi TikTok dengan dalih edukasi, dengan dalih yang begana begini. Yang jelas banyak hal yang akan mereka lakukan kalau Anda sudah ketakutan. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk menghapus data di pinjol, misalnya Anda berharap kalau kita Galbay setelah 1 tahun, 2 tahun itu data kita langsung auto dihapus atau bagaimana Bang? Oke. Saya ingat satu artikel ya yang ditulis oleh media online, yang mana di sana sempat disampaikan juga, jangankan kita Galbay pinjol, hutang pinjol yang sudah lunas, hutang pinjolnya sudah lunas nih, nggak ada lagi hutang Anda. Itu untuk menghapus data Anda di pinjol, Anda perlu pengajuan ulang sama mereka. Anda mengajukan untuk meminta semua data Anda itu dihapus, dan itu kita harus menunggu persetujuan dulu, ya, untuk menghapus data yang ada di pinjol. Itu sudah lunas. Apalagi kita yang belum lunas sama sekali, kita tidak melakukan pembayaran, bahkan kita tidak mampu bayar dan segala macam. Itu untuk yang Anda bayangkan setelah 1 tahun, 2 tahun data kita akan auto kehapus, itu nggak akan ada, ya. Lagian untuk menghapus data yang ada di pinjol itu bukan problem yang sebenarnya. Problem yang paling penting itu adalah bagaimana Anda menghapus rasa takut yang ada di pikiran Anda. Ini problem yang paling penting. Itulah yang harus Anda taklukkan. Bagaimana caranya Anda melupakan supaya tidak terfokus dengan yang namanya Galbay pinjol, tidak mampu bayar pinjol, habis itu DC datang ke rumah, kita di penjara, kita dipidana. Bagaimana PR-nya atau caranya Anda menghapus hal ini dalam pemikiran Anda supaya Anda tidak ketakutan? Ya, karena banyak juga gini. Walaupun saya sudah nyampaikan kan, untuk mengatasi Anda supaya tidak gangguan, supaya Anda tidak merasa terancam setiap hari, coba putus komunikasi Anda, misalnya ganti nomor, hapus WhatsApp dan ganti email. Oke, banyak orang yang mengikuti hal itu ya kan. Mereka bilangin mereka ganti nomor misalnya gitu kan, hapus WA, ganti email misalnya gitu. Tapi faktanya mereka sudah Galbay selama 1 tahun, udah Galbay selama 2 tahun, masih bertanya juga, Pak saya Galbay sudah 1 tahun, saya sudah 2 tahun, aman apa tidak? Ya kan? Makanya pertanyaan saya adalah,
sebenarnya data yang paling mana sih yang mau dihapus? Kalaupun data di sistem itu terhapus, kalau di dalam hati Anda masih menyimpan yang namanya rasa takut, di pemikiran Anda masih ada yang namanya rasa kecemasan, walaupun debt collector-nya tidak menghubungi, walaupun Anda tidak melihat lagi chat WhatsApp mereka, tetap aja Anda akan khawatir, Anda akan ketakutan. Makanya saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau Anda menginginkan untuk menghapus data, hapuslah ketakutan yang ada dalam pemikiran Anda. Dengan begitu, dimanapun nanti Anda tidak perlu terfokus lagi sama yang namanya pinjaman online, ya kan? Seperti contoh yang saya sampaikan tadi. Makanya pemicu dari hal itu adalah pertama mungkin dari WhatsApp, dari email, ya kan? Habis itu dari telepon. Walaupun 3 ini sudah kita putus komunikasinya, tapi yang ada dalam pemikiran kita, kan kita membawa rasa bersalah, rasa penyesalan juga. Jadi benahilah pemikiran Anda. Ya, dengan cara apa, Bang? Pertama, mungkin Anda bisa menyibukkan dulu dengan kawan-kawan, berkumpul lagi dan bermasyarakat lagi. Kedua, mungkin Anda bisa menjalankan aktivitas apapun itu yang paling Anda senangi supaya Anda lupa. Dan habis itu pelan-pelan juga perbaiki hidup juga, karena Anda mungkin ada yang di PHK, ada yang tidak bekerja. Yaudah, nanti seiring waktu berjalan pasti akan lupa. Yang penting jangan terlalu terfokus. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, kalau Anda mencari yang namanya menghapus data, hapuslah ketakutan yang ada dalam diri Anda. Ya. Tapi kalau Anda berharap dari sistem pinjol, itu percuma aja. Sama yang kayak saya sampaikan tadi. Ada yang kalau sudah 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, tapi masih aja bertanya, masih aman atau tidak? Apakah sudah aman apa belum? Ya kan, berarti masih ada terganggu dalam pemikiran dia. Harusnya kalau sudah 3 bulan, sudah 4 bulan, sudah 6 bulan, Anda sudah tinggal Anda melupakan aja, lupakan, dan habis itu bagaimana Anda memperbaiki untuk masa depan. Ya, itu PR-nya buat teman-teman semuanya. Jadi intinya jangan sampai Anda tergiur dengan jasa-jasa hapus data ya, karena jasa-jasa hapus data yang ditawarkan seperti di TikTok, seperti di Instagram, itu nggak ada. Itu penipuan semuanya itu. Ya, yang penting kalau Anda pengen menghapus data, hilangin aja ketakutan yang ada dalam diri Anda. Oke? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, karena masih banyak itu teman-teman itu yang bingung ya. Ada yang mengalami telat bayar seperti dipinjam duit, seperti di atas, dibantu saku, habis itu 360 kredit juga banyak ya, habis itu di ada pundi juga banyak, di es pinjam, kredit pintar dan lain sebagainya. Pertanyaan mereka sih sebenarnya sudah pernah juga saya jawab buat teman-teman semuanya ya kan. Pertanyaannya adalah, aman apa tidak Bang kalau kita galbay gitu loh. Jadi gini buat teman-teman semuanya ya, daripada Anda menyibukkan diri mencari aman atau tidaknya ketika galbay, aman atau tidak kalau misalnya kita tidak mampu bayar gitu loh. Saya nggak tahu nih standar aman yang teman-teman maksud itu seperti apa, tapi di minggu-minggu kemarin saya sempat juga membuat videonya. Kalau memang standar amannya yang Anda maksud itu ada DC atau tidak, kita nggak mempermasalahkan soal ada DC atau tidak gitu loh. Ya harusnya teman-teman juga seperti itu gitu loh. Sekarang mau DC ada, mau DC tidak ada, ya persetanlah dengan hal itu ya kan. Yang penting hari ini bagaimana Anda memfokuskan diri untuk tidak terlalu tertumpu menakut-nakuti diri Anda dengan memikirkan soal galbay tadi. Anda memikirkan soal kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau mereka datangi, telat berapa lama mereka mau datang ke rumah gitu. Itu kan membuat pemikiran Anda kacau gitu loh. Sebenarnya mau galbay dimanapun konsepnya aman. Bahkan saking amannya Anda galbay itu, OJK menerbitkan tuh aturannya. Dilarang menagih mempermalukan, dilarang menagih dengan ancaman, dilarang menagih dengan mengganggu, dilarang menagih dengan terus-menerus, dilarang menagih keluar dari konsumen. Berarti menandakan itu aman. Ya kan? Aman semuanya. Terus untuk mendukung atau memicu kita supaya lebih aman lagi, apa yang harus kita lakukan? Harusnya seperti itu gitu ya kan. Supaya lebih aman lagi, supaya pemikiran Anda tidak diganggu dengan hal-hal yang begana, hal yang begini, hal yang itu, hal yang ini gitu loh. Coba semuanya sepakat ya, teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar itu, coba sepakat, kompak semuanya, putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, kan saya selalu sampaikan hal itu sama teman-teman semuanya. Kalau komunikasi ini tidak Anda putus, Anda membiarkan hal itu terus-menerus, yang terjadi apa? Anda akan dihantam habis-habisan oleh debt collector. Debt collector akan melakukan caci maki, hinaan terhadap diri Anda gitu loh. Sehingga apa? Inilah yang memicu ketidakamanan. Ketika Anda mendapat tekanan, ketika Anda mendapat ancaman, otomatis akan ada gangguan dalam diri Anda.
Ya kan, Anda pasti akan berpikir, loh kok kayak gini. Contoh misalnya mereka bilangin, kami akan datang ke rumah. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita akan datang ke rumah atau data Anda akan kami limpahkan atau kami alihkan ke tim lapangan. Itu kan mengganggu pemikiran Anda. Ketika hal ini mengganggu pemikiran Anda, pemicunya dari mana? Karena chat WhatsApp tadi. Ya kan? Seandainya Anda tidak melihat lagi chat WhatsApp ini, Anda tidak melihat lagi telepon, Anda tidak melihat lagi ancaman-ancaman dari mereka yang mereka kirim, saya jamin 1000% aman semuanya. Ya, yang menjadikan Anda tidak aman itu adalah karena Anda membaca terus-menerus chat-chat yang mereka kirim. Sehingga terkadang saya perhatikan juga buat teman-teman semuanya ya, dari screenshot yang Anda kirimkan, dari bukti-bukti chat DC yang Anda kirimkan, itu banyak juga, dia gini juga teman-teman. Walaupun kita galbay pinjol, walaupun kita tidak mampu bayar pinjol, bukan berarti semua yang dikatakan debt collector itu adalah teroran. Ya, terkadang saya perhatikan screenshot yang Anda kirim itu adalah penagihan normal. Jadi kalau semuanya kita salahkan, berarti nggak ada lagi dong SOP mereka gitu loh. Tapi ada juga mereka yang melakukan penagihan itu dengan standar operasional mereka, sesuai dengan aturan mereka gitu. Ada, tapi karena kitanya sudah ketakutan duluan, seakan-akan apapun yang dikatakan debt collector itu adalah teroran. Itu menandakan kita nggak aman. Itu nggak boleh ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita bedakan juga mana yang penagihan normal dan mana yang mengancam, mana yang mencaci maki, mana yang mereka hanya mengingatkan. Kan banyak juga itu mereka yang sesuai juga dengan SOP gitu loh. Jadi jangan dikirim juga semuanya gitu loh. Jadi kan ada kemarin yang saya balas, kalau ini kan penagihannya normal aja, karena dia bilangin, selamat siang Bu, kami dari aplikasi ini kami mengingatkan per hari ini Anda belum melakukan pembayaran di aplikasi ini. Ya kan? Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, nanti akan bertambah dendanya. Nanti akan memberatkan Anda juga, dan nama Anda pun akan masuk ke dalam daftar hitam misalnya kan, atau nama Anda akan cacat. Itu kan benar gitu loh. Jadi kan penagihannya normal. Lain hal kalau misalnya, selamat siang, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian, siap-siap aja, kami akan menghubungi kontak-kontak Anda dan kami akan mencari Anda kemanapun Anda berada, dan kita akan skip tracing ke media sosial Anda. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Itu sah-sah aja ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi please, aman atau tidaknya galbay itu sebenarnya tergantung dari pemikiran Anda. Dan apa yang membuat pemikiran Anda ini ketakutan, dan Anda basmilah pemicu-pemicu itu gitu loh. Kalau misalnya pemicunya adalah WhatsApp, pemicunya adalah telepon, putuslah semua komunikasi itu. Ya kan? Kalau Anda tidak memutus komunikasinya, ya sudah, siap-siap Anda akan dihancurkan, Anda akan ditekan habis-habisan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Anda lanjutkan aja nonton video ini ya, biar Anda lebih paham lagi. Jadi sering-sering mendengar, pahami sampai habis.